Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Maharani dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang politik luar negeri, bebas aktif dan pelaksanaannya. Mari kita simak. Yang pertama yaitu lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pada saat itu Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi, Indonesia pada saat itu sudah memiliki landasan operasional yang jelas. Nah, pada saat itu Indonesia harus berusaha memperkuat kekuatan diplomasinya dengan menarik simpati dari negara lain. Dalam Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, pada masa awal berdirinya Indonesia pada saat itu memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Hal ini pertama kalinya diuraikan Syahrir, yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri dalam pidatonya di ASEAN Relation Conference di New Delhi, 23 Maret sampai 2 April 1947. Dalam pidatonya tersebut, Syahrir mengajak bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia. Dengan demikian, di dalam Perang Dingin antara blok tersebut yang bertujuan untuk memecah belah persatuan, sikap tidak memihak adalah sikap yang paling tepat untuk menciptakan perdamaian dunia atau meredakan Perang Dingin. Nah, dalam hal ini, keinginan Indonesia untuk tidak memihak dalam Perang Dingin, selain untuk meredakan ketegangan, juga dilatar belakangi oleh kepentingan nasional, yaitu mencari dukungan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya. Secara resmi, politik luar negeri baru mendapatkan bentuknya pada saat Hatta memberikan keterangannya kepada BPKNIP mengenai kedudukan politik Indonesia. Dari pernyataan Muhammad Hatta terlihat bahwa Indonesia berkeinginan untuk tidak memihak salah satu blok yang ada dan juga tidak mau ikut campur antara kedua blok tersebut. Sikap inilah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia, yaitu disebut dengan istilah bebas aktif. Yang artinya dalam menjalankan politik luar negeri, Indonesia tidak hanya tidak memihak, tapi juga aktif dalam usaha perdamaiannya. Dengan cara apa? Dengan cara bebas. Bebas mengadakan persahabatan dengan semua negara atas dasar saling menghargai. Politik luar negeri bebas aktif inilah yang menjadi prinsip dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan selanjutnya. Yang kedua yaitu politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer 1950-1959. Prioritas utama ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Pada masa ini, Indonesia telah mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomasi. Kekuatan diplomasi ini disegani oleh negara-negara lain. Pada kondisi ekonomi dan kemampuan militer yang kurang, Indonesia mampu memperoleh simpati publik internasional dan mendapatkan kedaulatan secara resmi melalui perundingan. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia di masa demokrasi terpimpin. Pada demokrasi terpimpin, politiknya bersifat high profile yang diwarnai dengan sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik
dan pembentukan identitas bangsa. Politik luar negeri pada masa ini ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal dunia internasional melalui beragam konferensi internasional. Pada masa ini juga terjadi krisis politik dan ekonomi, karena pada saat itu Soekarno beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi pada fase awal berdirinya suatu negara hal yang tidak terlalu penting, dan beranggapan pemusnahan pengaruh asing baik segi politik, ekonomi maupun budaya adalah hal yang paling diutamakan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi domestik. Dan yang ketiga, terjadinya inflasi secara terus-menerus sehingga ekonomi mengalami pemerosotan. Dalam demokrasi terpimpin ini juga ditandai dengan adanya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, perebutan Irian Barat yang dikuasai Belanda, dan akhirnya 15 September 1965 Indonesia keluar dari PBB karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak kepada blok barat. Mundurnya Indonesia ini mengakibatkan hambatan dalam pembangunan dan modernisasi Indonesia karena menjauhnya Indonesia dari pergaulan internasional. Yang keempat, politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru merupakan masa di mana Indonesia memasuki masa demokrasi Pancasila. Segala kebijakan harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945, sehingga tidak terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri Indonesia. Pada masa Orde Baru, di mana masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia mengalami kemajuan dalam sektor pembangunan dalam negeri, penguatan pertanian, dan menjadi negara swasembada pangan. Dalam pengambilan keputusan luar negeri, Presiden Soeharto tetap menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif, di mana peran Indonesia dalam dunia internasional terlihat dan juga independen atau bebas dalam menentukan sikap. Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif secara efektif. Peranan Indonesia pada masa Orde Baru terlihat jelas dengan peran aktif dalam acara-acara tingkat dunia. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif pada masa Orde Baru dapat membawa Indonesia baik di mata dunia. Namun, beberapa pihak menilai bahwa pada masa Presiden Soeharto yang jelas anti-komunisme, hubungan dengan negara-negara komunis tidak terlalu baik. Kecenderungan hubungan Indonesia pada masa Orde Baru adalah mengarah kepada negara-negara barat yang pada masa Presiden Soekarno terabaikan. Kepemimpinannya cenderung adaptif dan low profile. Yang kelima, politik luar negeri Indonesia era reformasi. Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat multidimensi akibat transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia pada saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional. Pada awal reformasi dipimpin oleh B.J. Habibie yang disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia
di kancah internasional. Selanjutnya dipimpin oleh Abdurrahman Wahid yang mengarah pada upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas bangsa, serta demokratisasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Selanjutnya dipimpin oleh Megawati yang lebih mengarah pada peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi yang seperti diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 dan memprioritaskan wilayah konflik di tanah air. Dan terakhir dipimpin oleh SBY yang berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak investasi asing dengan menjalin kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya. Politik luar negeri Indonesia di masa SBY diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Karena dapat dilihat bahwa Indonesia banyak menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah, dan Indonesia menjalin baik dengan negara manapun, sejauh negara lain memberikan manfaat bagi Indonesia. Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY yaitu yang pertama, terbentuknya kemitraan strategi dengan negara lain. Yang kedua, terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan domestik dan perubahan luar negeri. Yang ketiga, bersifat pragmatis, kreatif dan optimis. Yang keempat, konsep TRUST yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi tentang politik luar negeri, bebas aktif, dan pelaksanaannya. Apabila masih ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.